Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Dear mantan istriku, bagian kelima. Beliau menepuk punggungku. Aku terharu, sungguh. Tadi malam, saat aku tertidur di teras masjid, dengan hanya memakai tas ransel sebagai bantal. Juga sarung tipis untuk selimut. Seorang pria datang menghampiri. Beliau adalah Abah Hisham. Marbot dari masjid yang saat ini kusinggahi. Abah lihat, tidur kamu gelisah. Barangkali lapar. Ini, makanlah. Nasi goreng seadanya buatan Abah. Maklum, laki-laki yang masak. Soal rasa, ya begitulah. Beliau tersenyum tulus. Kerutan di wajahnya terlihat jelas. Belum sempat aku mengucap terima kasih. Beliau menyela lagi. Abah tinggal, ya. Makan dan habiskan. Harus kenyang biar kuat besok pagi. Air minumnya ambil saja di dalam. Jangan sungkan. Kuhargai pemberiannya. Menikmati rasa nasi goreng dengan perasaan yang tak menentu. Abah Hisham, entah mengapa sepertinya wajah itu tak asing bagiku. Kebaikannya pun membuatku terus teringat padanya. Ini, buat bekal di jalan. Tangan keriput Abah memaksa masuk ke dalam saku bajuku. Loh, gak usah, Bah. Sudah. Ini rejeki. Gak boleh menolak. Wajah sendunan bersahaja itu tersenyum lagi. Sorot matanya itu, entah kenapa seakan menyiratkan sesuatu. Sudah. Jangan banyak berpikir. Hati-hati, ya. Abah doain kamu jadi orang sukses setelah ini. Sinar mentari perlahan meninggi. Dengan langkah tertatih aku berjalan menuju tempat kerjaku. Menjemput Rizky. Hari ini aku akan menemui bosku. Meminta keringanan agar bisa mendapat gaji di awal. Aku butuh untuk mencari tempat kos baru. Juga makan sehari-hari. Tak ada lagi yang bisa kumintai pertolongan. Semoga saya Pak Ryan memaklumiku. Oh, jadi mau minta di awal? Lelaki berusia setengah abad itu menatap sambil tersenyum mencibir ke arahku. Kuanggukan kepala mengiyakan. Seperti kataku tadi. Meminta gajian atau kasbon dulu sehari ini. Setoran hari ini belum terhitung. Bagaimana? Tanya Pak Ryan lagi. Bagaimana Bapak saja baiknya seperti apa? Saya benar-benar butuh, ucapku merendah. Oh, nggak masalah. Saya juga mau bilang sama kamu. Sepertinya, hari ini adalah hari terakhir kamu kerja di sini. Dek. Maksud, Bapak, tanyaku gusar. Iya. Banyak yang mengeluh. Katanya kamu kurang cepat geraknya. Tapi, Pak. Apa hubu? Sudahlah. Ini terima uangmu dan mulai besok jangan ke sini lagi. Sudah ada yang menggantikan pekerjaan kamu. Dadaku mendadak sesak. Kepalaku berdenyut hebat. Apa hubungannya parkir dengan kecepatan? Selama ini pekerjaanku aman-aman saja. Tak ada masalah. Pak, tolong jangan berhentikan saya. Saya masih butuh pekerjaan ini, kataku memohon. Gak bisa. Maaf. Ini demi kenyamanan. Pak Ryan bangkit berdiri. Diserahkannya beberapa lembar uang kertas berwarna merah dan biru di atas telapak tanganku. Tolong mengertilah, ujar Pak Ryan sambil menepuk pundakku pelan. Kenapa jadi begini? Jika ini menyangkut gaji yang kupinta di awal, aku akan membatalkannya. Pak, tolong. Saya nggak tahu harus kemana lagi kalau bukan di sini. Tidak. Maaf. Sudah cukup kerjasamanya. Jujur, selama ini saya juga kurang nyaman dengan keberadaan kamu. Semakin aku memohon. Semakin tajam lidah Pak Ryan mengeluarkan kata-kata. Aku dipandang rendah lagi hina. Pemutusan hubungan sepihak yang tiba-tiba ini membuatku rapuh. Tidak mudah mendapat pekerjaan ini. Pak Ryan adalah pemilik kedua. Dulu, aku diterima di sini oleh Pak Heru. Pemilik yang pertama. Kenapa masih di sini? Pergi, usir Pak Ryan ketus. Kutarik diri ke belakang. Memilih mundur dan keluar. Tak ingin memperpanjang urusan.
Sadar diri bahwa aku bukanlah siapa-siapa. Kulangkahkan kaki dengan lesu. Membawa kembali tas ransel berisi beberapa lembar pakaianku. Baru saja ingin mencari tempat tinggal, tapi fakta ini. Robby, kenapa semakin berliku jalanku? Aku berpamitan sebentar dengan rekan kerjaku yang sesama tukang parkir. Sebelum akhirnya benar-benar pergi. Mencari tempat dan kerja baru yang entah ada di mana dan dengan jalan apa. Aku tak tahu. Pemutusan hubungan kerja bukan berarti pemutusan rezeki yang Allah beri padaku. Aku yakin, semua sudah diatur dan ditakar sesuai dengan porsinya. Kuhentikan langkahku saat berniat memasukkan uang pemberian Pak Ryan ke dalam dompet. Satu kartu nama yang terselip membuatku memicingkan mata. Kartu nama Pak Bayu. Suami dari mantan istriku yang kemarin menawari pekerjaan. Ah, haruskah aku datang ke sana saja? Pertemuan kemarin yang tak sengaja. Juga pemutusan hubungan kerja ini. Apakah jalan bagiku untuk bisa bertemu dengan Dewi? Tapi, ya Allah, aku harus bagaimana? Kulangkahkan kaki melewati trotoar. Teriknya mentari yang cukup menyengat kulit, sedikit pun tak kuhiraukan. Keringat sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipis dan dahiku. Siang ini, cuaca memang sedang panas-panasnya. Tak ada semilir angin atau pepohonan untuk sekadar berteduh. Karena memang posisiku sedang di jalan tanpa penghuni. Kuhentikan langkah sejenak untuk membetulkan posisi tas punggung yang sedikit merosot. Beberapa jam yang lalu, sudah beberapa tempat kukunjungi. Hanya untuk mencari barangkali ada lowongan kerja untukku. Bukankah ikhtiar harus terus dilakukan? Meski jawaban yang kudapat kebanyakan bernada sama. Mohon maaf, kami sedang tidak butuh karyawan baru. Mohon maaf, kedai sedang sepi. Beberapa karyawan juga baru saja diliburkan. Mohon maaf, tidak membuka lowongan kerja. Dan tentu, masih saja banyak hal lain yang mereka ucapkan. Tak apa. Aku menerimanya. Yang penting ikhtiarku tak pernah berhenti untuk mendapatkan itu. Bersyukur karena semua tempat yang kukunjungi masih memandangku sebagai seorang manusia. Bukan memandang rendah lagi hina. Seperti Pak Ryan tadi. Mengingat kondisiku yang pincang sebelah. Kuembus napas dengan cepat. Lelah, sungguh. Kutelan saliva sendiri. Kerongkonganku seakan kering dan gersang. Aku haus. Kuedarkan pandangan ke sekeliling. Di depan sana, tampak sebuah pohon besar yang rindang. Di bawahnya juga terdapat bangku panjang yang sepertinya diperuntukkan bagi pengguna jalan. Kupercepat langkah kaki. Ingin istirahat sebentar. Beberapa menit pun tak masalah, bukan? Tempat umum ini milik banyak orang. Entah berapa lama aku beristirahat. Semilir angin berembus pelan. Kurasakan terpaannya menyentuh kulit wajahku. Suara gemerisik dedaunan yang saling beradu terdengar bagai simfoni yang indah di siang hari ini. Saat aku sedang duduk terdiam sambil melamun. Mendadak, sekelebat bayangan Mbak Wina hadir. Sudah sangat lama aku tak bertemu dengannya. Anak-anaknya pun sudah pasti tumbuh besar dan beranjak dewasa. Mungkinkah kakakku itu akan mau membantuku? Tadinya aku ingin meminta bantuan Pak Bayu, tapi sama saja mengungkit masa lalu yang berusaha ku tutup sendiri. Apalagi jika bertemu dengan Dewi. Mungkin luka ini tak akan pernah bisa mengering. Menyedihkan sekali. Bangunan besar permanen. Di depannya tampak beberapa mobil truk dan kuli angkut barang. Material berupa batu kerikil dan pasir sebagian terserak. Ku beranikan diri untuk melangkahkan kaki beberapa langkah lagi ke depan. Di depanku ini adalah toko bangunan milik kakak iparku. Mas Bagus, suami Mbak Wina. Aku tak berani datang ke rumahnya dan memilih ke tokonya saja. Karena, kabar yang kudapat dari tetangga dekat rumah. Mas Bagus sudah lama sakit dan Mbak Wina lebih sering berada di toko untuk melanjutkan usaha suaminya. Permisi, Mas. Yang punya tokonya, ada nggak? Tanyaku pada salah seorang kuli angkut barang. Ada, Pak, sepertinya. Bapak bisa tanya saja ke dalam langsung. Ibu atau bapak yang jaga, tanyaku lagi memastikan. Oh, ibu, Pak. Suaminya sudah lama nggak kesini. Bapak kalau ada perlu masuk saja, ya. Aku tersenyum seraya menganggukkan kepala. Syukurlah, semoga benar Mbak Wina yang berjaga. Bersambung.